Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi dalam Kompas Kehidupan dengan tema apakah tujuan hidup Anda? Saudara sekalian, di dalam kehidupan ini ada berlaku hukum universal, yaitu yang mencipta selalu menetapkan tujuan dari sesuatu yang ia cipta. Misalnya ketika Benjamin Franklin menciptakan lensa kacamata, ia memiliki tujuan kenapa lensa kacamata itu perlu dibuat. Setiap benda diciptakan memiliki tujuan dan fungsinya. Begitu pula ketika manusia diciptakan oleh Allah, maka memiliki tujuan. Mungkin kita sudah sering mendengar tujuan manusia yaitu memuliakan Allah dan menikmatinya selamanya. Lalu pertanyaannya, seperti apakah itu memuliakan Allah dan menikmati Allah selamanya? Sebelum kita menjawab ini, kita perlu merenungkan sebenarnya apa yang kita kejar di dunia ini. Apa yang menjadi target hidup kita? Setiap orang mungkin memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada orang yang mengejar uang, prestasi, achievement, relasi, nama baik, kekuasaan, dan lain sebagainya. Memang tidak salah ketika kita mengejar apa yang kita inginkan. Namun seringkali jika tidak melihat kembali kepada Alkitab, maka tujuan hidup kita lebih berfokus untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa ada makna rohani, tanpa ada peran ilahi. Rick Warren menjelaskan bahwa tujuan hidup orang Kristen itu jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, karir, ambisi, ketenangan pikiran, bahkan lebih besar dari sekedar tujuan keluarga. Ia juga menyatakan, jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulainya dengan Allah. Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Hal ini sesuai dengan pengajaran Alkitab, yaitu tujuan hidup manusia perlu dihubungkan dengan Sang Pencipta. Hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi merupakan hidup yang perlu dipersembahkan kepada Allah. Allah mengasihi kita sehingga Ia mau hidup kita memiliki tujuan ilahi. Kitab Kejadian menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk melakukan mandat Allah di dunia. Begitu pula ketika di dalam Efesus 2 ayat 8-10 menunjukkan bahwa kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi, apapun yang kita kerjakan seharusnya sebagai persembahan kepada Allah. Ketika kita bekerja, berelasi, memiliki jabatan, bukan untuk memuaskan ego atau harga diri kita, tetapi bagaimana melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Semua pencapaian dapat membahagiakan kita, tetapi terlebih lagi jika kita melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, itu sangat luar biasa. Saudara-saudara, kita dapat berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 menyatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lalu, apa itu menikmati Allah selamanya? Saudara-saudara, kita bukan hanya makhluk jasmani, tetapi juga makhluk rohani. Sejak awal penciptaan manusia memiliki relasi yang sangat indah dengan Allah. Oleh sebab itu, ketika relasi itu rusak, Allah berinisiatif memperbaiki melalui pengorbanan Kristus. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya relasi kita dengan Allah. John Piper mengatakan, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Tuhan paling dimuliakan di dalam kita saat kita paling puas di dalam Dia. Saudara, pertanyaannya, apakah kita menikmati saat-saat berdoa dengan Allah? Apakah kita menikmati saat-saat beribadah dan bersekutu dengan Allah? Apakah kita menikmati saat-saat kita belajar firman-Nya? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur diingatkan kembali bahwa kami diciptakan dengan tujuan yang mulia. Mampukan kami ya Tuhan
untuk memuliakan Engkau dalam kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, baik dalam pekerjaan kami, relasi dengan orang lain, pelayanan kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan tolong kami untuk selalu menjaga relasi kami dengan Engkau, dengan Sang Pencipta kami, karena hidup kami bukan hanya di dunia saja, tetapi kami akan kembali kepada Engkau, Sang Pencipta kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.